Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thorik Ahmad At-Thohir, mahasiswa Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, ataupun kakak-kakak semuanya yang telah bersedia bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Baik, mungkin langsung saja ke inti dari video ini, di mana video ini akan menjelaskan tentang SOP atau bagaimana teknis acara nanti ketika di lapangan. Jadi untuk awalan, ketika nanti ada pasien datang dengan keluhan nyeri, khusus keluhan nyeri, entah itu sakit gigi, nyeri gigi, pegel-pegel, pokoknya itu yang berhubungan dengan nyeri, maka itu yang bisa dijadikan responden atau sampel. Baik, ketika pasien nyeri datang ke apotek untuk membeli obat, maka nanti dari apoteker bisa menjelaskan apa tujuan dari penelitian ini, yang mana tujuannya itu untuk mengetahui pengaruh dari diberikannya informasi obat terhadap kesembuhan pasien. Oke. Jadi sebenarnya ngaruh nggak sih kalau misalkan si pasien itu diberi PIO, antara pasien yang diberi PIO dengan pasien yang tidak diberi PIO itu. Baik, mungkin intinya seperti itu. Oke, terus lanjut ketika pasien menyetujui dan mau untuk menjadi responden, maka pasien tersebut akan diberi kuesioner, dan kuesionernya itu dibimbing juga oleh apoteker. Baik, nanti jadi untuk pretestnya sendiri nanti bentuknya dalam G-form. Nah, nanti bisa dibuka oleh apoteker dan nanti ketika dibuka untuk halaman pertama itu berisi tentang persetujuan responden, apakah bersedia atau tidak untuk menjadi responden. Baik, jika bersedia lanjut ke halaman berikutnya, yang mana halaman berikutnya itu berisi data demografi, yang mana isinya itu nama lengkap. Nanti diisi saja nama lengkapnya siapa, umurnya berapa, alamatnya dari mana, dan nomor telepon. Khusus untuk nomor telepon ini, yaitu nomor telepon yang bisa dihubungin, bisa nomor WA, atau kalau kalau pasiennya tidak menggunakan WA, maka nomor teleponnya itu sendiri. Nah, intinya itu nomor telepon yang bisa dihubungin. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Untuk halaman berikutnya itu mengukur nyeri gitu. Jadi tingkatan nyerinya itu berada di nomor berapa sih, range-nya itu gitu loh. Baik, jadi ini untuk tingkatan nyerinya sendiri itu dari 0 sampai 10. Nanti pasien suruh milih untuk tingkatan nyerinya itu berada di tingkatan berapa gitu. Apakah di tingkatan 1, 2, 3, atau 10 gitu. Untuk keterangannya ada di video. Oke.
Baik, ketika sudah mengisi, maka dilakukan intervensi. Oke. Baik, lanjut ke halaman berikutnya. Oke. Yang jadi pertanyaan, tindakan pada pasien. Tindakan pada pasien ini, nah ini kan nanti terbagi menjadi dua. Jadi nanti tuh ada pasien yang diintervensi dan pasien yang tidak diintervensi. Pasien yang diintervensi itu adalah pasien yang diberi PIO, yang diberi informasi obat. Dan yang tidak diintervensi berarti pasien yang tidak diberi informasi obat. Begitu. Kalau diberi informasi obat, maka setelah tadi diukur derajat nyerinya, maka pasien diberi informasi obat sebagaimana mestinya. Untuk informasi obatnya sendiri, diantaranya itu ada nama obatnya apa, terus sediaannya itu dalam bentuk apa, dijelaskan kepada pasien, lalu dosisnya, cara pakainya seperti apa gitu, lalu indikasinya, kontraindikasinya juga diberitahu, kontraindikasinya, terus stabilitas obatnya bagaimana, efek samping dari obatnya juga diberitahukan kepada pasien. Lalu interaksi obat antara obat yang satu dengan obat yang lainnya gitu. Nah, itu diberitahukan dan ini harus dijelaskan semuanya gitu. Jadi saya harap jangan ada yang terlewat antara ke-9 poin ini. Oke, mungkin dan nanti ketika pemberian PIO, pemberian informasi obat itu sembari direkam. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar tidak ada yang bias, agar data dari penelitian ini itu tidak bias. Oke. Direcord, setelah itu difoto. Jadi foto bareng dengan pasien. Oke. Setelah itu dikirim. Nah, itu untuk pretest dengan intervensi. Nah, kalau tidak diintervensi, maka setelah tadi pengukuran derajat nyeri, maka tidak diberi informasi obat. Berarti tidak ada rekaman untuk yang tidak diintervensi. Baik, saya ulangi lagi. Untuk yang tidak diintervensi atau untuk pasien yang tidak diberi informasi obat, maka tidak ada pengumpulan record, hanya foto saja dengan pasien. Oke, ini untuk pretestnya. Lalu untuk post-testnya itu 3 hari kemudian, 3 hari setelah diberi obat. Bagaimana menghubunginya? Menghubunginya itu menggunakan nomor telepon yang tadi telah ditanyakan. Tadi kan ditanya nomor telepon yang bisa dihubungin. Nah, nanti 3 hari kemudian itu pasien tersebut dihubungi untuk dilakukan post-test. Untuk post-testnya sendiri, untuk di halaman pertama. Di halaman pertama itu hanya mengisi nama lengkap dan alamat. Baik. Untuk contoh nama lengkapnya itu saya sendiri Thorik. Oke. Thorik Ahmad At-Thohir. Untuk alamatnya Kecamatan
Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Oke, berikutnya jadi untuk post testnya sendiri untuk di halaman kedua ini berisi tentang derajat nyeri. Jadi setelah diberi pengobatan, nyerinya itu apakah sama, apakah menurun, atau menjadi lebih parah. Tuh. Baik, setelah diisi maka sudah selesai post test sudah selesai. Tuh. Sama ini berlaku untuk yang diberi PIO dan tidak diberi PIO. Jadi nanti hasilnya itu kita tahu bahwa pasien yang diberi PIO itu menjadi lebih baik atau tidak, dan pasien yang tidak diberi PIO juga kita menjadi tahu hasilnya itu lebih baik atau tidak gitu. Jadi kita tahu perbedaan antara pasien yang diberi PIO dan pasien yang tidak diberi PIO, dan bisa jadi hasilnya sama tuh. Jadi ini penjelasan terkait pelaksanaan nanti ketika di lapangan. Setelah diisi nanti dikirim saja, sudah. Oke, jawaban terkirim. Baik, mungkin segitu saja penjelasan terkait SOP atau tata laksana penelitian ketika nanti di lapangan. Bila ada yang dibingungkan atau ya bila ada yang masih bingung, nanti Bapak, Ibu, atau kakak-kakak semuanya bisa langsung saja menghubungi saya. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.